Shalom saudara yang kasih Tuhan. Ya, hari ini kita akan saya akan membagikan yaitu topik pembahasan kita hari ini tentang melawan tipu muslihat iblis, yang nats Alkitabnya kita ambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Ya. Dari ayat ini bisa kita jabarkan bagaimana kita supaya bisa menang melawan tipu muslihat iblis. Untuk melawan tipu muslihat iblis ini bisa kita ibaratkan sama seperti seorang prajurit. Untuk menjaga suatu kedaulatan negara, ditempatkan para prajurit di perbatasan, tidak bisa berperilaku seenaknya, tetapi mereka harus bersikap disiplin, penuh kewaspadaan dan senantiasa siap tempur, karena mereka adalah benteng pertahanan dan ujung tombak dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Demikian juga orang Kristen. Kita tidak bisa hidup seenaknya, nyantai dan tidak disiplin secara rohani dan jasmani, karena kita memiliki musuh yang kasat mata, yang tidak pernah istirahat, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Saya bacakan buat saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu adalah seperti singa yang mengaum-aum. Dia mencari orang yang bisa ditelannya. Dengan kata lain, dia mencari orang yang bisa dipengaruhi. Dia mencari orang yang bisa ditipu dengan tipu muslihatnya. Ya, seterusnya. Kitalah ujung tombak supaya jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk Tuhan. Kita juga berjaga-jaga secara roh untuk keluarga, lingkungan, bangsa, bahkan diri kita sendiri. Sebagai prajurit Kristus, kita harus mengetahui beberapa hal dalam hidup kita. Yang pertama, siapakah musuh kita? Mengenal musuh. Seorang prajurit harus mengenal musuhnya. Kalau dia tidak mengenal kekuatan musuhnya, strateginya, tidak mengenal akan rancangan-rancangan yang dilakukan oleh musuhnya, dia akan bisa keok dalam suatu peperangan. Begitu juga kita secara rohani. Kita harus mengenal musuh kita supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa juga menyerang pertahanan musuh. Ya, seperti saya jelaskan tadi, musuh kita bukan darah dan daging. Seperti Efesus berkata, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi musuh kita dikatakan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 tadi, bahwa musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa kegelapan, dan penghulu-penghulu malaikat gelap. Seterusnya, mungkin orang di luar Kristus musuh mereka adalah orang yang membenci mereka, orang yang tidak seiman, bahkan mungkin orang yang menindas mereka. Paulus menjelaskan bahwa musuh kita bukan manusia seperti yang dijelaskan tadi, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, dan roh jahat di udara. Ada 4 kriteria musuh kita, ada 4 tingkatan musuh kita, atau ada 4 musuh yang selalu berusaha menipu kita, yaitu yang pertama, pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah yang ada di dunia ini, tetapi bukan pemerintah yang memerintah, contohnya atas Indonesia, tapi pemerintah-pemerintah dunia gelap. Yang kedua, penguasa-penguasa, bukan penguasa-penguasa yang ada di sekitar kita, contohnya penguasa minyak, penguasa ini, bukan itu, tapi penguasa-penguasa atau seperti orang lain bilang bahwa tempat-tempat gelap, yaitu tempat-tempat yang ada di sana hal-hal yang menakutkan. Salah satu contoh tempat keramat. Yang seterusnya, penghulu dunia yang gelap ini dan roh jahat di udara. 4 tingkatan lawan kita. Seterusnya, musuh kita adalah iblis, roh jahat yang mengendalikan pikiran setiap orang dan berusaha menghancurkan rencana keselamatan
dari Tuhan. Dan setiap orang yang telah dikuasai oleh iblis maka akan mengasihi dunia dan kesenangannya, dan itu menjadi musuh Allah. Mengasihi dunia dan kesenangannya adalah mengasihi dunia, seperti yang tertulis di Yakobus 4 ayat 4. Seterusnya, kita juga harus mengetahui perlengkapan untuk perang. Untuk berperang dengan iblis maka kita perlu perlengkapan perang yang dapat mematahkan segala serangan iblis. Paulus menyampaikan beberapa perlengkapan yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi iblis. Pertama, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran itu maksudnya sabuk atau ikat pinggang dikenakan pada pinggang untuk mensupport prajurit dalam peperangan, supaya mengeratkan celana agar tidak kedodoran dan melorot dan menghalangi fokus dalam peperangan. Seterusnya, ikat pinggang menjaga senjata tetap pada tempatnya dan mensupport pedang dan barang-barang berharga juga di sini. Beralih dari persenjataan fisik ke persenjataan Allah. Kita diperintahkan untuk mengikat pinggang kita dengan kebenaran. Pinggang di sini bukan pinggang secara fisik, tetapi pinggang berupa akal budi kita. Ingat, pinggang di sini berbicara tentang bukan pinggang secara jasmani, tapi pinggang berupa akal budi. Yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Seterusnya, dengan kata lain, akal budi kita harus dipenuhi firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 17. Alasannya, karena kita tidak dapat siap dalam pertempuran rohani jika belum berikat pinggangkan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Berarti perlu kita, akal budi kita isi dengan firman Tuhan. Berarti setiap hari kita harus membaca Alkitab. Seterusnya, baju zirah keadilan. Seperti yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah adalah pelindung dada di dalam organ penting pada tubuh di waktu peperangan. Demikian juga dengan keadilan. Hal itu pelindung bagi hati kita. Namun di sini tidak berbicara tentang kemampuan kita berlaku adil yang sangat terbatas. Namun kita berpaut kepada Tuhan. Sebab Dialah yang maha adil. Karena kasih dan keadilannya, Tuhan membebaskan putranya yang tunggal mati di kayu salib, sehingga kita yang seharusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, kita berlaku benar dan adil sesuai dengan kehendak Allah, akan mampu melindungi diri kita dari serangan iblis. Selanjutnya, nomor 3, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut adalah pelindung kaki dan membuat kita mampu berjalan serta berperang dengan baik. Kasut pemberitaan Injil membuat kita siap dan nyaman berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku untuk melaksanakan amanat agungmu, seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Karena setiap kita itu orang yang percaya kepada Tuhan punya satu tugas, yaitu memberitakan Injil. Itu adalah perintah dalam Matius 28 ayat 19. Kerelaan adalah kunci bagaimana kita memberitakan Injil. Sebab saat kita rela dengan mentaati perintah Tuhan, maka Dia sendiri yang memimpin dan berjalan bersama kita dalam pemberitaan Injil. Dengan kata lain, kerelaan adalah fondasi kita untuk tetap berdiri teguh melawan serangan iblis. Selanjutnya, perisai iman. Perisai adalah salah satu alat yang aktif digunakan perlindungan pada peperangan. Benda ini digunakan untuk menangkis dan melindungi. Demikian juga dengan iman kita kepada Yesus Kristus dalam Galatia 2 ayat 20. Hal itu seperti perisai yang kuat dan penting. Perisai iman adalah senjata kita untuk melindungi dan menangkis intimidasi, serangan, dakwaan iblis terhadap hidup kita. Selanjutnya, ketopang keselamatan. Kepala adalah bagian yang kritis, yang paling kritis bagian tubuh manusia dan harus dilindungi. Ketopang berfungsi memberi perlindungan bagi seorang prajurit di medan perang. Ketopang secara rohani berbicara tentang menjaga pikiran kita, di mana pikiran harus fokus kepada Injil keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang memberikan harapan akan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Tanpa Injil keselamatan, pikiran akan mudah diserang dan dipengaruhi oleh tipu muslihat iblis. Seterusnya, pedang roh. Jika kita
lihat perlengkapan senjata Allah yang lain bersifat bertahan. Satu-satunya yang bersifat menyerang adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Hal ini memperlihatkan kuasa dan kudusnya firman Allah, senjata rohani yang terbesar yang pernah ada. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia melawan godaan iblis dengan firman Allah. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Jika kita menggunakan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kuasa kegelapan dikalahkan. Terakhir, cara memfungsikan perlengkapan senjata Allah. Instruksi selanjutnya yang diberikan Rasul Paulus ini sangat penting, karena ini adalah cara memfungsikan perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan sehari-hari. Caranya adalah dengan berdoa di dalam Roh Kudus, dan berjaga-jaga dalam doa dan permohonan yang tak putus-putus. Efesus 6 ayat 17-18. Firman Tuhan harus diaktifkan melalui doa yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita dilindungi, pemberitaan Injil dapat efektif, dan para pelayan Tuhan dijagai dan diurapi. Sekian dan terima kasih. Shalom.